Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Kita mengenal yang disebut sebagai Islam Nusantara merupakan suatu metode bagaimana para ulama-ulama menyebarkan Islam ini dengan jalan yang santun, dengan jalan yang rahmah dan penuh dengan kebaikan. Artinya kebaikan di sini adalah bagaimana misalkan dari penebar Wali Songo di Pulau Jawa ini dengan cara menyebarkan Islam melalui keberagaman yang dimiliki oleh ciri khas di daerah Nusantara tersebut. Misalnya ketika Sunan Kudus ketika menyebarkan di tanah Kudus, kemudian Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di wilayah Demak, dan sampai ke Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di daerah Cirebon di sana. Jadi yang perlu kita pahami di sini, yang disebut sebagai Islam Nusantara merupakan Islam yang membawa kemanfaatan untuk sesama manusia. Kalau kita tarik di sini, artinya membuat kemanfaatan merupakan satu kebaikan, dan ini merupakan satu kewajiban bersama sebagai seorang manusia, harus peduli terhadap sesama. Jadi misi daripada Islam Nusantara ini selain menyebarkan Islam yang rahmah, yang santun, yang damai, misi yang utama, yang paling utama adalah mempersatukan atas nama cinta dari setiap perbedaan yang ada. Ketika kita saat ini banyak mendengar beberapa golongan dan paham-paham yang menyimpang. Nah, kemudian kita berpikir ulang kembali bahwa golongan orang-orang yang menyimpang itulah oknum yang dijadikan sebuah kesalahan, bukan satu agama yang disebut salah. Yang salah adalah oknumnya, bukan agamanya, bukan golongannya. Ini yang tragis bagi kita sekalian sebagai umat muslim dan umat yang lain yang dimanapun berada, yang ada di Indonesia ini. Tentu kita ikut bersama dalam mengawal sebuah konstitusi. Artinya bagaimana kita bisa merawat Pancasila ini, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan jalan yang damai, tanpa kekerasan, tidak anarkis, bahkan kita menghormati sesama. Itu yang menjadi kunci untuk kita bisa selalu bersaudara dengan sesama manusia, bersaudara dengan sesama saudara yang berbeda agama, berbeda suku, bahasa, budaya, dan lain macam sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita mendengar satu konsep wasatiyah yang artinya adalah tengah-tengah atau moderat. Nah, moderat yang seperti apa yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan itu termasuk daripada misinya para Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara ini. Nyatanya sahabat-sahabat semua perlu diingat bahwasanya seperti yang kita dengar di daerah Sunan Kudus, di sana di daerah Kudus ada satu hal yang menarik, yaitu dilarangnya penyembelihan sapi. Nah, bukan berarti bukan melarang secara tekstual, akan tetapi demi menghormati agama yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ketika ditarik di Sunan Kalijaga di wilayah Demak, di sana beliau menyebarkan agama Islam melalui jalan yang wasatiyah, yang moderat, dengan menyebarkan Islam melalui budaya wayang yang akhirnya sampai detik ini masih ada. Itu karena apa? Itu karena satu ajaran konsep yang bisa diterima di Indonesia ini dengan jalan yang wasatiyah,
yang penuh rahmah, yang penuh sifat keramahan. Artinya Islam Indonesia ini disebut sebagai Islam yang rahmah itu ya Islam Nusantara. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita mendengar apa yang harus kita lakukan ketika ada yang menyerang kita, ada yang menghina kita, maka menurut saya pribadi sebagai orang yang juga pernah dihina, pernah dikucilkan di dalam pemikiran-pemikiran saya yang mencoba untuk menetralisir keadaan, bahwasanya yang kita harus lakukan adalah kita tetap bersifat seperti biasa yang diajarkan oleh para ulama-ulama panutan kita untuk tetap menyebarkan paham-paham perdamaian, seperti tidak membenci dan tidak menghina kembali. Akan tetapi kita bersama mengawal konstitusi ini, Pancasila dan NKRI ini, kita bersama kawal, jangan sampai putus semangat. Nah, kemudian sahabat-sahabat semua, apa solusi yang tepat ketika kita habis semangatnya? Nah, jangan sampai habis. Kalau kita melihat sejarah yang para pendiri bangsa ini berjuang begitu kerasnya, maka itulah yang menjadi rujukan kita, referensi kita untuk memompa kembali semangat kita dalam berjuang merawat NKRI ini. Jangan pedulikan siapa yang membencimu, jangan lihat siapa yang menghinamu. Balaslah senyuman dan berdoalah untuknya agar diselamatkan dan bisa ditaubatkan dalam keadaan yang berdamai. Kalau menurut saya pribadi, ketika ada yang menghina saya, yang melecehkan saya tidak membenci dia, akan tetapi saya membalasnya dengan sebuah senyuman yang dalam hati saya berkata, semoga siapa yang menciptakan dia, Allah yang menciptakan, bisa menyadarkan dia ke jalan yang lurus, jalan yang damai. Maka itulah yang bisa saya lakukan. Cukup membalasnya dengan senyuman dan berdoa dengan sebuah ucapan salam. Jangan takut dibully, jangan takut tumbang. Karena kalau kita merasa baik, kalau kita merasa benar, dan ajaran-ajaran yang dibawa kita adalah misi yang rahmah, kita tidak akan pernah kalah. Selama sanad keilmuan daripada kita itu menyambung sampai kepada ulama-ulama yang sudah jelas, kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut kepada siapapun yang menghina kita, bahkan melecehkan daripada pemikiran kita, sifat dan tindakan kita yang mengarah kepada jalur perdamaian. Kalau di sini sebuah konsep yang rahmah itu yang disebut sebagai Islam Nusantara ini merupakan sebuah tantangan sebagai kaum milenial ini sendiri, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mempertahankannya. Kita lihat kembali sejarah para pendiri bangsa ini yang dibangun atas beberapa konsep yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat, dan beberapa perbedaan daripada pendiri founding father NKRI ini. Ketika Bung Karno ada, ketika pahlawan-pahlawan yang lain ada, terutama pahlawan pendiri bangsa ini tentunya bersinergi dengan para ulama-ulama untuk mendirikan Pancasila ini atas dasar kesepakatan dan ijtihad yang sangat mendalam. Pancasila tidak bisa diubah dalam kondisi apapun oleh siapapun dan sampai kapanpun. Ini sudah titik final sampai
kita mati. NKRI harga mati. Terima kasih dari saya, Handika Noval Husni, mengucapkan salam damai, salam persaudaraan, istiqomah tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.